Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal penting, fitur-fitur penting yang ada di bagian ini, proses pengeditan ya, halaman pengeditan sehingga dia bisa menjadi file presentasi nantinya. Ini dia kalau Anda sudah memilih template ya, baik itu Scratch maupun sesuai dengan template yang ada. Contohnya ini templatenya World Map. Maka beginilah tampilannya. Saya akan terangkan. Ini adalah judulnya. Anda klik 2 kali maka Anda bisa mengubah. Ini Anda klik 2 kali bisa Anda edit, kemudian oke. Kalau ini Anda ubah. Kemudian di sebelah ini di bagian atasnya ini ya ada style, insert, share, ya unlock features, ya create video, and present. Style. Ketika Anda pilih style, nah di sini Anda bisa mengedit background, topic save, colors, and text. Ya. Jadi model backgroundnya seperti apa? Kalau di sini kan peta ini. Nah, ini Anda klik, ya, maka dia akan berubah, ya. Anda tinggal menyesuaikan saja sebenarnya. Hanya kalau Anda klik terus, ya, maka dia akan berubah. Nah, itu dia. Kalau seandainya jadi tadi ini ya, ini pemilihan background. Kalau Anda pengen kembali lagi, ini pilih undo sehingga dia akan kembali. Nah, ini dia sudah kembali. Atau redo, ini akan lanjut ke depan. Tuh, jadi putih. Tadi pilihan kita penggantiannya putih. Kemudian ini, kalau ingin kembali lagi, pilih undo. Ya, ingin kembali ke gambar yang awal. Jadi di style ini pengaturan backgroundnya seperti apa. Kemudian topik shape. Apa ini topik shape? Yang bulat-bulat di sini, ini ada topik tulisannya, kemudian ada lingkaran. Itu bisa Anda masukkan melalui ini. Atau Anda setting ya, sorry maksudnya Anda setting bukan dimasukkan ya. Penyetingan topik dan style shape-nya ya, ini yang bulat lingkaran ini bisa Anda setting melalui sini. Coba kita klik. Nah, dia menjadi kotak, kita klik lagi. Dia menjadi bulat saja, kita klik lagi. Dia menjadi bulat tapi agak lonjong ya. Kemudian ya ini tinggal Anda sesuaikan saja mau seperti apa lingkaran ini. Kemudian colors, warnanya. Kita klik coba. Nah, ini. Jadi Anda tinggal menyesuaikan saja keinginan Anda seperti apa ya. Setiap kali Anda klik ini dia akan berubah-ubah. Tinggal Anda sesuaikan dengan keinginan. Title ya, teks maksudnya. Artinya jenis teksnya atau style teksnya mau seperti apa, kita klik. Dia akan berubah. Kita klik. Kalau tidak berubah, ya ini bisa jadi memang karena versi gratis barangkali ya. Saya juga jarang mengedit di bagian ini. Yang terpenting teksnya itu terbaca ya. Nah, jadi intinya di style ini Anda bisa mengatur style background, topic shape, colors, text ya. Nah, ini baru muncul dia ini. Mungkin karena jaringan internetnya yang cukup lambat sehingga baru muncul. Tinggal Anda sesuaikan yang mana misalkan ini. Nah, dia langsung menyesuaikan dengan pilihan Anda. Cina ya. Anda tinggal pilih saja seperti apa ya. Nah, lanjut. Jadi style itu ya. Sekarang insert. Nah, di bagian insert ini banyak sekali ya. Anda bisa memasukkan topik. Yang mana topik? Ini nih yang besar ini tulisan topik. Kalau ini Anda klik, nah masuk dia topik baru ya. Kita coba lagi ya. Ini ada 2, 4, 5. Ada 5. Sekarang kita masukkan topik. Nah, ini tambah lagi dia. Ya. Jadi ini fungsinya untuk memasukkan topik. My library. Untuk Anda diarahkan ke tadi library Anda. Storyblocks. Saya kira ini tidak usah pala harus Anda abaikan saja. Teks untuk memasukkan teks. Kita coba. Nah, ini dia. Click edit text. Nah, sekarang perlu saya beritahu
bahwa Prezi itu adalah presentasi, media presentasi yang punya keunggulan di bagian zoom. Nah, jadi misalkan kalau kita presentasi nih, misalkan kita contohkan, kita klik yang ini, kita lanjutkan, efek zoomnya kita lihat bisa ya ini. Nah, tuh muncul efek zoomnya. Bayangkan tadi dari sebesar ini. Nah, tiba-tiba kita di sini kan kosong ini, tidak nampak. Tapi dengan klik lanjut, nah ternyata ada subtopik ya, bahkan yang lebih kecil lagi. Ya, kita klik ESC pada keyboard, maka dia akan back to pengeditan ya, bagian pengeditan. Anda scroll di mouse Anda, scroll ke atas, maka dia akan memperbesar. Di sini akan tampak ya, dia akan ngezoom. Scroll ke bawah maka dia akan memperbesar, scroll ke atas dia akan memperkecil ya, untuk kembali ya kalau ke bawah, kalau ke atas dia ngezoom ya. Kalau ke bawah out zoom ya. Nah, itu dia zoom out ya. Kalau zoom in ini dia, kalau out zoom ke bawah, zoom in ke atas. Itu ya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah seandainya Anda pengen, nah ini kan tadi ya, ini kan gini ya. Saya coba zoom in, saya scroll ke atas. Nah, tuh nampak klik edit text. Anda bisa mengedit ini. Tuh, klik 2 kali maka sudah bisa diedit. Klik 2 kali sudah bisa diedit. Atau Anda pengen masukkan teks baru, klik insert, pilih teks. Nah, ini dia. Tinggal diklik, digeser, atur. Apa di sini yang mau Anda buat? Misalkan kita buat Indonesia misalkan ya. Kita tahan ya. Terus kita balikkan atau klik ini, bagian ini rumah, maka dia akan otomatis langsung besar. Nah, sekarang kita present. Tadi kita ada buat di bagian sini Indonesia ini tidak tampak. Nah, kelebihan Prezi di sini dia ketika kita mulai presentasi maka dia akan mengezoom setiap slide. Ini topik 1, slide 1. Ya. Nah, ini dia. Kalau kurang besar, zoom in pakai mouse di scroll ke atas, zoom out untuk memperkecil. Klik bagian ini, tanda icon rumah untuk kembali ke bagian awal. Klik ESC pada keyboard untuk kembali ke pengeditan. Nah, tadi saya katakan ada slide. Sebenarnya slide itu yang mana? Ini dia. Ini overview, keseluruhan. Ini slide 1, topik 1. Slide 2, topik 2. Susunan slide-nya itu di sebelah kiri ini. Ini dia. Ini 1, ini 2, 3, dan seterusnya. Ya, kalau kita klik slide, maka dia akan mengarah ke setiap slide dan tinggal kita edit. Ya. Klik go back ya, atau home untuk kembali ke awal. Nah, kalau ini diklik kanan di bagian slide ini, sebentar. Nah, ini dia ada subtopik. Jadi kita klik kanan, nih ini ada pilihan di sini delete, present notes ya, situation, edit sound, add animation ya. Bahkan kita bisa memasukkan animasi. Tapi animasi nanti saja, nggak usah sekarang. Nah, ini dia. Ya. Kita bisa menduplikat bahkan ya. Ini topik 1 contohnya ini. Nah, kalau diklik lagi dia akan menuju ke subtopik. Nah, ini dia ya. Kalau tidak ada subtopiknya maka dia cuma 1. Nah, subtopik itu tentunya topik yang kita masukkan di bagian slide. Misalkan slide 2 nih. Ini kan gak ada subtopiknya kan. Kita klik insert, kita masukkan subtopik, ini pilih subtopik, ini dia subtopiknya. Kita buat di sini. Berarti sudah ada subtopik, tadi tidak ada, sekarang sudah ada. Sekarang klik go back. Ini slide 2, topik 2, sudah ada subtopik. Coba kita klik dia, maka muncul subtopik. Ya, kita klik go back lagi, ya. Nah, jadi itu sekilas mengenai slide-slide dan Anda bisa mengedit setiap slide, bahkan bisa memasukkan sub-slide atau subtopik. Ya. Tentunya Anda tinggal mengedit setiap bagian-bagian yang ada. Ya. Nah, jadi itu sekilas mengenai pengaturan slide, topik, dan menu-menu penting yang ada di sini. Nanti akan
saya lanjutkan lagi di step selanjutnya.